Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera yang tetap setia bersama saudara dalam renungan malam Salom. Dan untuk memulai renungan ini kita berdoa. Terpuji Engkau Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang kami sembah, yang kami muliakan, yang memberikan kami sukacita, napas kehidupan, dan segala apa yang perlu. Hingga malam ini kami masih nikmati pemberian-Mu. Biarlah hati, pikiran kami Engkau terangi melalui Roh-Mu agar kami mengerti kehendak-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari Jumat 25 September 2025 diambil dari 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 1 hingga ayat yang ke-12 dan yang menjadi pembimbing ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Sebaca sekali lagi, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, firman ini, kalau kita coba baca ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7, bagaimana Petrus menempatkan relasi keluarga sebagai ruang pertama untuk memperlihatkan iman. Bagaimana keluarga itu menjadi inti utama dari pergerakan, dari adanya semua orang-orang di dunia ini, apakah lembaga kemasyarakatan, gereja, negara, desa, kampung, segalanya berasal dari keluarga. Karena itu ada hal-hal yang sangat utama yang diingatkan oleh Petrus, bagaimana seorang istri, bagaimana seorang suami, bagaimana seorang anak-anak berperan aktif dalam semua kehidupan berkeluarga. Contoh yang sederhana, bagaimana seorang istri harus tunduk kepada suami. Ketundukan bukan karena takut, bukan karena takut ditinggalkan atau takut dipukul dan segala macam, tetapi ketaatan, kepatuhan, kesetiaan akan Kristus. Karena taat dan patuh kepada Kristus, cinta dan kasih kepada Tuhan, itu harus ditampilkan melalui taat dan patuh kepada suami. Dan sebaliknya seorang suami harus mengasihi istri sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Itu kata Rasul Petrus. Artinya bagaimana Yesus mengasihi jemaat adalah dengan mengorbankan apapun miliknya, hidupnya, dan apa yang dia punya untuk kebaikan, untuk keselamatan orang-orang yang dikasihi. Karena itu kasih yang paling abadi, yang paling suci adalah ketika seseorang mampu mengorbankan hidupnya bagi orang-orang yang dikasihinya. Karena itu saudara-saudara, di dalam firman ini ada beberapa hal yang luar biasa yang kita boleh angkat menjadi inti dari kehidupan kita. Yang pertama, relasi rumah tangga yang sehat dibangun atas dasar kesalehan dan sikap saling menghormati, bukan dominasi atau hiasan lahiriah. Dalam arti bagaimana suami dan istri membangun relasi yang sehat dan saleh, bukan dengan berpura-pura, bukan dengan kekerasan, bukan dengan komando, bukan dengan segala penampilan luar, tetapi hubungan yang begitu akrab, saling mengerti dalam sebuah kehidupan. Yang kedua, identitas batin yang lembut dan tenang lebih berharga daripada penampilan luar. Ini saya secara khusus kepada ibu, para wanita-wanita. Betapa
apa? Hati yang lembut, sikap yang ramah, kehidupan yang tenang. Itu lebih berarti daripada penampilan luar dengan segala hiasan-hiasan, aksesori, dan segala macam. Yang ketiga, umat Allah dipanggil untuk membalas kejahatan dengan berkat, sehingga hidup menjadi berkat dan menjadi kesaksian iman. Artinya kehidupan kita harus menaburkan, harus menghasilkan buah-buah yang baik. Dengan demikian kejahatan bisa kita kalahkan, bisa kita diamkan. Kehidupan dan segala sesuatu menjadi sangat menarik dan penuh sukacita. Dengan demikian bagaimana Petrus mengangkat contoh yang konkret seorang Sarah, istri Abraham, yang begitu setia, walaupun sudah begitu tua, walaupun dia di usia yang sangat sudah renta, tetapi kesetiaan kepada suaminya Abraham, secara khusus kesetiaan kepada Tuhan, itu menjadi contoh yang konkret bagi orang-orang percaya pada masa kini. Dan Sarah diberkati Tuhan menjadi seorang ibu yang sangat diberkati karena melahirkan seorang pemimpin, Ishak, Yakub, dan generasi-generasi selanjutnya. Karena itu saudara-saudara, dalam setiap kehidupan manusia ada hal-hal yang harus dipikirkan, diambil keputusan yang pasti. Hidup harus dipakai untuk memperlihatkan kuasa Tuhan, bukan hanya kemampuan diri, bukan hanya sebatas penampilan luar, bukan hanya sebatas kepura-puraan. Dan kemudian dalam renungan ini Paulus mengajak semua orang untuk menguasai apa itu kehidupan kita. Bagaimana Tuhan melihat seseorang dari sorga. Mata Tuhan tertuju kepada setiap orang. Dengan demikian dalam membangun sebuah keluarga yang benar, dalam membangun sebuah rumah tangga yang penuh dengan cinta kasih yang diberkati Tuhan, ada hal-hal yang harus kita perbaiki dan yang kita bangun bersama. Apakah seorang suami dan seorang istri? Yang pertama, kesalehan lebih kuat daripada kata-kata. Artinya hidup benar lebih efektif daripada nasihat panjang. Banyak orang sekarang berkata-kata tetapi tidak mampu menghidupinya. Bagaimana hidup kita menjadi kesaksian, menjadi contoh yang konkret bagi orang lain, bukan dengan kata-kata, dengan ucapan, dengan segala macam retorika dan segala macam teori. Kemudian identitas batin lebih penting daripada penampilan luar. Kerendahan hati tidak bisa binasa, tetapi penampilan luar, segala aksesori, apa yang kita tampilkan secara luar itu bisa berlalu, tetapi hati, batinia, kebaikan tidak akan pernah berhenti. Ketiga, relasi suami istri adalah cermin relasi dengan Allah. Memperlakukan pasangan dengan hormat adalah bentuk ibadah. Sebagaimana kita baca dalam firman Tuhan, Tuhan sering menggambarkan bahwa Tuhan sendiri adalah mempelai laki-laki dan jemaat umatnya adalah mempelai perempuan. Karena itu bagaimana hubungan antara mempelai laki-laki dan perempuan itu adalah gambaran hubungan Allah dengan manusia. Bagaimana manusia, orang-orang percaya membangun hubungan relasi yang baik dengan Tuhan. Itulah contoh yang pasti bagi membangun relasi di antara suami istri. Saudara-saudara, tetapi ada yang lebih bagus, lebih indah lagi. Iman Kristen menuntut pembalikan logika dunia. Kalau dalam pemahaman kita sehari-hari,
Kejahatan harus dibalas dengan kejahatan. Tetapi iman Kristen berkata, jangan kalah dengan kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan perbuatan yang baik. Baiklah kehidupan kita, cinta kasih kita, mengalahkan segala yang buruk, yang jahat, yang tidak benar. Dengan demikian Yesus akan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur padamu Tuhan atas firman-Mu yang begitu indah untuk mengajak setiap keluarga membangun relasi hubungan antar suami istri dan anak-anak sebagaimana kami membangun relasi dengan Engkau, agar saling mengasihi, saling mencintai, dan saling mendapat sukacita dan sejahtera yang dari Kau. Biarlah firman-Mu menguatkan kami malam ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.